Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Kristi Sujatwanto SPD selaku Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Bantul, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara ini. Sebelum acara dimulai, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah oleh Bapak Kristi Sujatwanto, ketiga pemaparan aksi nyata oleh Nikita Kiki Praditya SPD, yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kristi Sujatwanto SPD. Kepada Bapak beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu selaku Wakil Kepala di SLB Negeri 1 Bantul, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, seluruh peserta pada aksi nyata kesempatan hari ini, yang kami hormati khusus kepada Bu Nikita Kiki selaku guru penggerak, dan kesempatan ini akan menyampaikan aksi nyata dan mengadakan diseminasi pengibasan apa yang menjadi program rekan kita pada kesempatan ini pada Bapak Ibu semua di SLB 1 Bantul, yang tentu saja dihadiri oleh seluruh wakil komponen dari guru dari jurusan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan juga autis. Mudah-mudahan dengan kegiatan awal yang dilaksanakan oleh rekan kita yang mengikuti program guru penggerak nanti ini sebagai motivator untuk rekan-rekan semua untuk memperkuat program pemerintah dalam implementasi kurikulum merdeka, dan juga guru penggerak sebagai salah satu program pemerintah yang tentu saja untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat diikuti oleh kita semua, teman-teman di SLB 1 Bantul, sebagai motivator utama kita untuk lebih maju di sekolah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu saja pengibasan ini diseminasi dari teman kita yang nanti masih mengikuti beberapa bulan supaya nanti lolos dan akhirnya menjadi guru penggerak, yang memang saat ini mekanisme guru penggerak sebagai poin utama untuk nanti maju ke karir selanjutnya. Dan mudah-mudahan nanti rekan kita Bu Nikita Kiki nanti sebagai motivator kemudian akan eksis di berbagai ragam kegiatan internal maupun eksternal yang ada di sekolah kita maupun di lingkup nanti di pendidikan luar biasa di daerah istimewa Yogyakarta. Selamat melaksanakan kegiatan ini kita, mudah-mudahan nanti
rekan-rekan semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dan kami aturkan sepenuhnya waktu nanti untuk Bu Nikita dan teman-teman untuk melaksanakan kegiatan ini. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kristi Sujatwanto SPD atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan aksi nyata pendidikan guru penggerak oleh Nikita Kiki Praditya SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kristi Sujatwanto, dan juga Bapak Ibu Guru semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita bersantai saja ya Bu ya, biar suasana itu nggak kayak pendadaran gitu Bu. Karena saya akan memaparkan apa yang telah saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak khususnya pada modul 1, dan yang harus diseminasikan itu yaitu modul 1.4 yang kaitannya tentang budaya positif di sekolah, seperti itu. Nah, budaya positif di sekolah ini tentu harus kita ciptakan agar kita bisa bersinergi, ya, bisa mengikuti tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Jadi kita harus melakukan budaya positif tersebut. Nah, sebelumnya, ini Bapak Ibu, saya mohon izin ke depan dulu ya. Oke, Bapak Ibu, pada layar terdapat sebuah gambar. Disinilah ada sebuah kehidupan. Nah, coba Bapak dan Ibu amati. Bapak dan Ibu itu posisinya berada di mana saat ini? Di nomor berapa? Nah, coba Bapak Ibu amati. Apakah Bapak Ibu tuh berada di posisi mana sekarang ini? Kayak sok dhewe layang-layang kan. Betul sekali. Nah, coba Bu Yeni mungkin ada di posisi nomor berapa? 11-12. 11-12. Oke. Kenapa Bu Yeni? Kenapa kok 11-12? Jadi kayaknya di situ lagi nggak atas banget, nggak bawah banget. Oke. Nyaman sama teman di sampingnya. Oke. Ya nggak apa-apa, itu kan memang beda-beda setiap orang kan mungkin baru berarti Mbak Yeni baru di 11-12 baru santai ya. Mungkin Bu Rini di nomor berapa? Atau mungkin Bu Eni nomor berapa? Itu sing tiga. Tiga itu baru naik. Oh, tiga baru naik. Sok dhewe iki karo mengkurep kuwi. Ya, itu nomor 5 itu. Ya, nomor 2 itu membantu rekannya untuk naik ke atas poin tersebut. Kalau Bapak Kepala, mungkin Pak Ardi. Itu yang paling bawah itu Mbak, yang kurang itu. Oh. Kenapa Pak? Hampir kan sudah. Oh, itu sih. Udah menikmati ya Pak Ardi. Kalau Bu Mita, Yang enak gelantungan di bawah. nomor 1. Kenapa Bu Mita kenapa pilih nomor 1 yang baru bergelantungan? Dia sedang apa ya? Sedang berada di zona nyaman, jadi kayak santai aja. Oh, iya, santai. Iya, betul. Bu Lucy, Ya, di nomor berapa Bu? 11-12. Oh, sama. Nah, ini kalau Bapak Adi, nomor berapa Pak? Itu yang bawahnya atas atau mau dada?
kebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Nah, ini tentu sudah kita mulai terapkan saat pembelajaran, ya, khususnya karena kita juga mulai kurikulum merdeka seperti itu. Nah, jadi inilah nilai-nilai kebajikan dasar yang bisa kita terapkan. Nah, oke, time to games. Bapak Ibu, coba sekarang berpasangan dua orang boleh dengan sebelahnya. Aku karo Nah, carilah pasangan dua orang. Oke. Siapa coba untuk ini A dan B, deh. Untuk yang A, angkat tangan yang menjadi A. Oke, Pak Rizky, Bu Deta, Pak Abdul atau Pak Uji yang senang. Jenengan ngajak mboten terus bajunya coba. Oke, Pak Muji. Yang mana angkat tangan coba, oke? Bu, ini kalian sinten, Bu? sekarang aku kene. Apa kumpul sama bolehnya Bu Wiwi? Biar ada pasangan. Biar ada pasangan. Iya. Waduh. Enggak. Kene kan. Nah, Iki pada kene kesempatan semangat. kali ini kita akan ada sebuah games yaitu coba buka. Pak Yo, Muji, tolong dijelaskan nanti di ya Pak. Jadi yang memakai yang perannya A, coba genggam tangan kanannya digenggam. Yo, Bu Bibik sing A. Oke. A. Nah, iya. Bayangkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bapak dan Ibu. Jika itu diambil orang lain, kehidupan Bapak dan Ibu itu bisa, maksudnya bisa, ya pokoknya itu hatinya sudah hancur, rezekinya ya kayak gitu. Pokoknya ini tuh harus selalu, ini tuh berpengaruh banget dalam hidup Bapak dan Ibu. Nah, tugasnya B, silakan monggo minta untuk itu tuh dilepas, boleh dengan digigit-gigit atau mungkin diintimidasi boleh, atau mungkin dirayu-rayu juga boleh.
kita sekolah kecil, zaman dulu kita SD, pasti kita sangat menghindari namanya hukuman. Mungkin siapa yang pernah dapat hukuman waktu sekolah dulu di jenjang SD pasti ada nih, walaupun bukunya apa dia telat seperti itu. Nah itu kan tidak mau. Kalau dulu main pukul, main pukul. Oh iya, pakai penggaris ya. Kalau sekarang pakai penggaris hubungannya sama ombudsman ya. Bisa tuh apa ini? Iya betul. Nah, 3 motivasi manusia itu yang pertama untuk menghindari hukuman, dan yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Motivasinya nanti itu biar aku nanti dapat imbalan. Nah, yang terakhir itu untuk menghargai diri sendiri, karena kita kan butuh ya untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, selanjutnya penghargaan. Mungkin Bapak dan Ibu di kelas itu memberikan penghargaan kepada muridnya? Menerapkan penghargaan? Yang berupa apa Bu ini? Pujian. Oke, pujian. Oh ya. Yang lain? Yang dicek Bu Yeni mungkin penghargaan? Memberi Pak Puji. Mungkin reward, jadi yang paling banyak rewardnya bintang di kelas itu nanti akhir bulan dapat sesuatu. Oh, something siap. Oke, misteri book ya. Oke. Atau ini penak banget. Iya betul. Karena kita sering mengharapkan adanya penghargaan, tapi penghargaan itu tidak selamanya efektif, karena anak-anak itu pasti bertergantungan. Maksudnya ini nanti dapat penghargaan nggak ya? Aku harus gini biar dapat penghargaan, ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ini pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kalau tadi di kelas Bu Yeni itu jangkanya per bulan ya Bu Yeni ya, itu akan berpengaruh sekali ya. Lalu untuk yang ketiga, penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Karena apa? Jika kita sering terlalu memberikan penghargaan, itu akan terjadi kecemburuan sosial. Nah itu yang kadang bisa merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah dan yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Nah dan yang selanjutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Kadang kita nanti biar dapat penghargaan gini aja. Nah padahal murid itu sebenarnya bisa lebih kreatif seperti itu. Lalu penghargaan penghukum. Nah penghargaan yang menghukum tuh kadang memang tidak kita sadari ya, sering tidak kita sadari bahwa penghargaan yang kita berikan itu sebenarnya dia itu menghukum seperti itu. Lalu untuk motivasi dalam diri. Nah apa itu hukuman? Pernahkah Bapak Ibu memberikan sebuah hukuman kepada peserta didik di kelas? Hukuman? Pernah? Oke. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan tiba-tiba. Mas ini, ayo sekarang nulis lagi, gitu itu kan dia tidak tahu ya. Jadi hanya satu pihak saja. Nah hukuman tadi bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tersebut tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah untuk yang ini restitusi. Nah arahannya dari motivasi, penghargaan, hukuman, dan ini ada restitusi. Itu merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan gitu. Jadi misalkan di kelas kita anak-anak pengen bu guru tuh yang gimana, jadi seperti refleksi diri. Misalkan Bu kalau datang ke kelas jangan lama-lama, kan udah nunggu lama, misalkan seperti itu. Nah apa yang bisa dilakukan sebelum pembelajaran atau mungkin awal semester, kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebuah kesepakatan bersama antara guru dan peserta didik. Misalnya anak-anak kita bikin kesepakatan kelas ya, ayo apa saja yang mau kita kesepakati. Misalkan datang tepat waktu, terus main HP ketika pembelajaran, ketika diperlukan dalam pembelajaran.
bisa kita buat di kelas itu keyakinan kelas. Nah kayak di jurusannya mungkin kan bisa ya di tembok-tembok itu dihias gitu. Kita buat keyakinan kelas. Sebenarnya ini seperti tata tertib tapi dituangkannya lebih ke yang halus dan kita juga melakukan kolaborasi dengan peserta didik, jadi kesepakatan. Nah, dibuat dalam bentuk yang positif, terus mudah diingat. Jadi untuk anak-anak, apalagi kita mengajar di anak berkebutuhan khusus, bisa mungkin kata-katanya lebih disederhanakan. Lalu sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut, keyakinannya. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalkan setelah 1 semester bisa ganti lagi keyakinan kelasnya. Mungkin beda tahun kan mungkin dapat murid yang berbeda. Dan kita bisa buat untuk keyakinan kelas tersebut. Di dalam mengatasi peserta didik kita yang ada di kelas itu kita bisa menggunakan 5 posisi kontrol. Apalagi murid-murid kita mungkin ya ada sebenarnya mereka tidak nakal sih, cuma mereka itu sebenarnya kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Nah seperti itu, kayak seperti kasus saya di kelas saya itu satu siswa itu dia itu ketika kita mau pembelajaran itu jika pembelajaran itu harus bisa lebih efektif itu kuncinya itu satu, kebutuhan fisiologis itu harus terpenuhi seperti makan, sudah mandi, seperti itu. Jadi di kelas saya itu pokoknya mesti sarapan dulu. Apalagi Kina itu kan baru makan tuh, belum sarapan dulu. Soalnya kalau belum sarapan, gimana kita bisa memberikan pembelajaran? Kebutuhan fisiologisnya aja belum terpenuhi. Padahal kebutuhan dasarnya belum terpenuhi dan seperti itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Nah, penghukum ini Bapak Ibu biasanya begini. Mungkin kita pernah memiliki pengalaman ini ya. Mungkin waktu Bapak Ibu guru semua masih sekolah, atau mungkin Bapak Ibu juga sekarang ini jadi guru ya, juga menerapkannya itu seperti ini. Terlambat lagi. Dan sekarang pusat ada gitu. Pernah nggak Bapak Ibu? Yang bisa atau mungkin suruh nyanyi tadi nggak bisa. Kapan bisa dalam tepat waktu? Boyo orang telatan gitu. Itu tipe guru yang menghukum tuh seperti itu. Kalau terlambat lagi baru 2 kali terlambat. Itu hampir tiap. Dan seperti itu tipe-tipe guru penghukum ya. Nah untuk yang kedua itu yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi kita dekati dia, kita dengan bahasa yang halus kita tanya, misalkan Andi kan kemarin sudah janji sama ibu, katanya nggak mau terlambat, kok hari ini sudah jam 7 lebih ya. Nah jadi dengan seperti itu anak itu kan merasa, oh iya ya aku tuh telat, aku salah, seperti itu. Nanti kita bisa melihat respon anak ini bagaimana, seperti itu. Itu untuk, nah Bapak Ibu tanpa disadari ya kita itu sangat-sangat membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Nah itu ada 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Itu nomor 1 dari kita itu pasti punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalkan ketika ada gempa pun kita mencoba menyelamatkan diri sendiri, karena kita itu dalam hidup kita itu ada konsep kita tuh harus mempertahankan hidup kita. Nah dan yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita sangat membutuhkan adanya
Nah, penguasaan, jadi kita kan sebagai individu, sebagai manusia, kita kan juga butuh berpuasa kan, misalkan di rumah itu kan kita juga menguasai misalkan lingkungan kita, rumah kita, misalkan sekolah juga kelas kita, gitu, seperti itu. Jadi tetap kita tuh ada untuk menguasai sesuatu seperti itu. Misalkan itu milik kita, kita kan menguasai hal itu. Misal perabotan kita milik kita lah, itu ketika dipinjam tetangga atau apa, itu kan kita juga bisa menguasai karena itu milik kita. Jadi mencoba mempertahankan apa yang telah kita miliki seperti itu. Oke, Bu ini Pemikiran saya ini penerapannya kalau kita akan meningkatkan anak ya, Iya. anak peserta didik kita. Iya. Nah, dalam penguasaan ini kan agak maksudnya penguasaannya ya bisa juga untuk penguasaan ini bisa berupa kemampuan atau skill kita, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambah skill kita. Oh ya Bapak Ibu, terkait itu juga ada informasi waktu saya kemarin ada BIMTEK di Jakarta itu ada informasi bahwa kita itu harus sering mengakses PMM, Bu. Iya, PMM karena apa? Karena mulai tahun ini rencana itu ketika ada undangan-undangan diklat, undangan BIMTEK seperti itu, kita menggunakannya berbasis data. Di Jakarta itu dia melihat data yang aktif menggunakan PMM-nya seperti itu. Jadi kenapa kan kemarin ditanya loh, kenapa kok PMM? Soalnya kalau modelnya ditawarkan yang berapa cuma itu aja gitu. Seperti itu. Jadi biar semuanya bisa merasakan seperti itu. Itu ya, mau Bapak Ibu bisa diakses PMM-nya. Dan sepertinya hari ini juga pembukaan implementasi kurikulum di Dikmendiksus secara online juga hari ini. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu coba, aku hebat kan bisa bikin guru kejar aku. Nah, kira-kira ini termasuk kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kesenangan? Bisa kesenangan. Ayo, yang mana nih? Kasih sayang. Kalau anak tuh bilang, aku hebat kan bisa bikin guru kejar aku. Kesenangan. Oke, siapa yang kebebasan angkat tangan? Oke, beres. Siapa yang cinta dan kasih sayang? Oke, 3 ya. Siapa yang penguasaan? Oke. Yang kesenangan? Oke, ya. Nah, yang benar yaitu penguasaan. Coba tadi yang menjawab penguasaan bisa menjelaskan kenapa sih kok bisa? Bu Mina coba pilihnya itu. Kalau dari siswanya dia bisa mengontrol gurunya ya, dia merasa menguasai situasi saat itu. Jadi dia bisa membuat si guru mengajar dia. Ya, betul sekali, betul. Jadi ini termasuk penguasaan ya. Tadi yang penguasaan berapa ya? Tadi angkatan lagi Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4. Tadi apa? 5. Oke. Tadi masalahnya penguasaan itu seperti apa? Coba sekarang lagi. Nah nih, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira ini anak ini butuh apa ya? 5 dasar kebutuhannya yang kurang apa Bapak Ibu? Kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kesenangan? Kebebasan. Iya. Siapa yang kebebasan? Bapak Ibu, kesenangan? Oke, kebebasan. Oke. Cinta dan kasih sayang? Oh, jika baru ya. Penguasaan? Tidak ada. Kesenangan? Oke. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang betul adalah kebebasan. Karena apa? Dia bosan di dalam kelas, dia pengen bebas, pengen mencoba hal yang lain. Nah, mungkin sebagai pendidik mungkin bisa ya untuk pernah nggak sih Bapak Ibu mengalami kelasnya begini anaknya? Ada? Oh iya, itu tanda-tanda jenuh Bu. Yang gurunya
Iya, kita mungkin bisa mengajak keluar ya, speaking bisa atau keluar juga bisa keluar. Mungkin belajar pertama juga berisiko. Lanjut ya. Nah, wah, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, yeay. Cinta dan kasih sayang. Nama Bapak Ibu? Senang juga bisa. Senang juga bisa. Ayo yang mana Bapak Ibu? Wah, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, coba itu merupakan kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kesenangan. Yang menjawab cinta dan kasih sayang? Saya sering cinta dan kasih. Oke, cinta dan kasih sayang. Yang kesenangan? Cinta dan kasih. Oke. Yang benar adalah kesenangan. Kenapa? Karena dia senang. Guru itu bisa mengajar saya. Fokusnya kan karena perasaannya yang senang, bukan sayangnya. Iya. Kalau sayang, Bukan sayangnya. betul. Kalau sayang karena sudah sayang, dia sudah mendapatkan kebutuhan dasarnya yang cinta dan kasih sayang sudah didapat. Nah, dia mendapatkan kesenangannya tadi. Jadi karena guru sayang, aku jadi senang. Ya, oke. Nah, tadi dari ya. Oh ya, tadi yang ketiga, yang tadi betul semua, simpan. Ibu. Salah semua. Berarti kamu itu pantas jadi murid. Semuanya kita gitu. Oke, nah tipe yang teman. Jadi posisi kontrol kita tuh sebagai teman. Kita memandang murid kita itu sebagai teman. Jadi misalkan, Andi, ayo bagaimana sih kamu? Ayo katanya mau berangkat tepat waktu. Ayo, nanti habis itu kita jalan-jalan. Nah, jadi kita memposisikan kita ini sebagai teman peserta didik kita, seperti itu. Dan yang keempat itu pemantau. Nah, memantau itu jadi kita lebih ke gini, misalkan Andi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, nanti Anda akan menjawab, tahu Pak, gitu. Lalu kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, paham Pak, saya harus tinggal kelas dalam jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalannya. Jadi guru itu hanya memantau saja apa yang dilakukan anak tersebut. Lalu yang kelima yaitu manajer. Manajer itu kita hanya memantau. Jadi memantau saja. Jika anak itu telat, ya sudah, kita pantau saja. Kita tanyakan, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Dan nanti anak hanya tahu Pak jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira kamu mau memperbaiki masalah ini tidak? Jadi kita serahkan ke anaknya. Kita manajeri saja. Kita ya mau manajeri ke sebuah posisi kontrol, kita manajer ya. Jadi misalkan saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Jadi kita hanya sebagai manajer saja, tidak langsung yang memberikan ke anak itu sebuah seperti hukuman atau yang lainnya. Nah Bapak Ibu, ketika ini untuk gamesnya ada nih. Bapak Ibu kan di rumah itu pasti selaku orang tua, juga mungkin bibi atau bude, mungkin akung atau uti. Nah, biasanya Bapak Ibu ketika di rumah dengan putra putrinya, Bapak dan Ibu itu di posisi kontrol yang nomor berapa? Dengan putra putrinya. Tergantung situasi ya Bu Sri. Mungkin ada Andi teman, oke teman. Bu ini? Ya teman
ya benar kan? Oke. Pak Adi? Tergantung itu. Boleh. Anak saya ada yang kecil saya suka. Oh, iya. Nggak ada pangkal, nggak ada. Iya. Ibu Deta? Semua pernah bawa. Iya. Oke. Nah, kita balik nih, Bapak Ibu. Tadi kan di rumah. Ketika kita di sekolah, yang mana yang sering? Posisi kontrolnya? Penghukum. Pembuatan salah-salah. Yang mana Bu Deta? Sampai 5 pernah. Kenapa penghukum tidak? Jangan berani menghukum. Kenapa? Jailer mau dihukum. Malah nanyakan dihukum siswanya. Makan di luar. Bulas mungkin di sekolah dan di rumah ada perbedaan? Sama aja sih Bu. Sama aja. Oke, sama aja. Pak Amin? Ya, sama aja. Mungkin sama aja. Mungkin ada yang berbeda Pak Ibu, tapi paling banyak di penghukum ini tidak diterapkan di sekolah ya? Saya diterapkan. Diterapkan, oke. Karena Ya, kalau di autis kan memang modifikasi perilaku mereka kan beberapa kali harus memberikan punishment, tapi bukan fisik untuk modifikasi cara yang lain. Kalau dia menyerang temannya, dia istirahatnya mundur 5 menit baru atau 10 menit. Kalau dia berkurang apa tantrum, didiamkan dulu duduk di pojok kelas dulu sampai bermain. oh iya, ya. Jadi memang kalau untuk anak berkebutuhan khusus autis ya, memang penghukum juga harus diterapkan. Iya. Kalau gitu Naneta? Saya pikir bukan hanya autis ya, semua itu dipakai tergantung konteksnya. Jadi kalau namanya penghukum terlalu sering Iya. sudah berlebihan. Jadi konteks bisa seperti hukum, bisa pembuat dasar bersalah, bisa teman, apa manajer. Tapi mungkin yang dominan mana itu Iya. masing-masing guru punya ide. Tipenya masing-masing. Apa? Kalau memang anaknya bersalah, kalau nggak dihukum, bodoh juga menyalahkan. Ya betul sekali. Jadi memang 5 posisi kontrol ini bisa diterapkan sesuai dengan pertama kondisi peserta didik kita, karena peserta didik kita yang berkebutuhan khusus. Lalu juga timingnya. Jadi apa sih situasinya itu seperti apa? Kan tidak mungkin ketika dia misalkan udah yang tantrum ya Bu Mita ya. Tapi kita jadi posisi kontrolnya kemana? Ini nggak mungkin banget. Iya nanti bisa ngamuk ya, bisa semakin tantrum seperti itu. Nah, jadi memang perlu trik khusus sebagai kita guru-guru anak istimewa ya, dan juga guru-guru hebat luar biasa sekali. Kita memang harus memodifikasi 5 posisi kontrol ini jika kita terapkan di kelas kita masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya yaitu selain 5 posisi kontrol itu juga ada segitiga restitusi. Nah, ternyata itu ada teorinya. Ketika kita itu menangani peserta didik itu ada teorinya. Jadi ada 5 posisi kontrol, juga ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini perlu karena setiap individu itu dia butuh privacy. Ya, walaupun murid kita yang anak berkebutuhan khusus, tapi dia itu juga memiliki privasinya masing-masing. Nah, contohnya seperti apa menstabilkan identitas itu? Nah, misalkan jangan langsung, wah kamu ini telat gitu, jangan sebut nama gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus menstabilkannya, harus kita jangan langsung
penghormatan dan dignita sambil telinga berarti dengarkan dignita, bibir keras berarti pembelajaran yang lebih baik. Nah, betul. Bisa. Itu merupakan keyakinan kelas. Berarti Bu Mita sudah menerapkan adanya keyakinan kelas untuk di kelas autis. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang sudah menerapkan adanya sebuah keyakinan kelas. Nah, nanti bisa dimulai ya Bapak Ibu, karena untuk menciptakan budaya positif ini kita bisa mulai dari kelas kita masing-masing. Nah, itu tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya ada sebuah games. Nanti ini berkelompok, ada sebuah dialog drama seperti itu. Nanti ada tokohnya itu Pak Joko, tapi Pak Joko tidak hadir. Ada Pak Joko, Mario, sama Adi. Nah, nanti bisa dibaca bareng-bareng ya Pak Boge. Nanti satu deret saya kasihkan. Ayo. Maria. Oke, Bu Laras ya. Oke, silakan Bu Laras maju ke depan Bu Laras. Yang ada ke timur, ini. Oke. Ini harus ekspresif ya ini. Ada pendamping puisi juga. Sambil ekspresi Iya. Gue ini jadi siapa? Sing Maria toh? Apa Mario? Oke, gue ini Ani ya. Adi dari Ani. Nadia. Maria. Itu di sana ya. Mario. Maria Ani ya. Mungkin boleh dipelajari dulu teksnya sebentar. Nanti kita saksikan jawaban. Oke, coba ya. Sepertinya Syutingnya dari sana. Oke. Cek. Ini Pak ini ekspresif juga nih itu kalau mungkin. Ya, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ayo. Iya, Pak. Iya Pak, tadi jam istirahat kami main lempar-lemparan makanan Pak di kantin. Gimana sih? Tapi tidak sengaja malah kelempar macam begini. Mungkin kepala sekolah, Pak. Bukan Pak Resti. Tapi nggak sengaja Pak, bener nggak sengaja. Nggak sengaja, swear. Kalian main lempar-lemparan pakai batu atau pakai satu tangan? Ya. Sampai kena ibu di rumah kan cantik, kesian ya. Ketika beliau sedang lewat, kok bisa lempar-lemparan gitu? Iya sih, Pak. Itu cuma pakai kertas kok Pak. Kita nggak pakai baju Pak. Kertas aja. Tapi Budi Nana yang nolong, Pak. Itu balas. Kalau sama Mamita, kok suka sih? Ya jelas tapi nggak sengaja Pak. Kan nggak punya sengaja. Ada lagi yang kamu mau tambahkan? Selain nggak sengaja, hah? Aku malah nggak sengaja. Maaf aja. Minta maaf. Maaf ya Pak, tapi tidak Maaf, sengaja. maaf.
mumpung tidak. Ya. Kami kan tidak termasuk itu. Pokoknya nanti itu Budina, kami lagi lempar-lempar Budina langsung. Tapi ya kalian kalau dalam masalah. Masalah? Ya iya. Masalah tapi nggak sengaja. Sengaja kok masalah. Nggak sengaja kok mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir siap-siap tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Jangan sampai ibu siapa tadi? Bu Dina itu pulang ke rumah benjol. Seperti ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Ya main paling parah. Apa makanan begitu. Ini misalnya. ya minta maaf. Kunci maaf bilang. Ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, apalagi Bu Dina. Bapak itu seharusnya mau bikin satu. Terus banget temen guru. Kami tuh kami jadi merasa gak bersalah. Sehingga kalian Bapak dalam masalah. Paling tidak Pak Hakim yang menyampaikan biar jelas ke Bu Dina, kalian tidak bersalah. Iya. Tanya dulu ya. Makasih Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Kayaknya lebih pas kesepakatan. Saya kalau keyakinan kurang cepat ya, apa? Kayaknya kesepakatan. Orang usah yang mobil 1.4 ini mobil. Nanti Pak terus Sekarang kita tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Ya, apa yang kita percaya dan mana yang kalian belum. Mari jawab. Ayo, mari dulu. bersikap baik Pak sama teman, sama guru dan lain. kalau semuanya berkata jujur, gurunya harus percaya Pak. Terus kalau kita menghormati orang lain dan ya kalau mau menghormati, kalau kita mau dihormati harus menghormati orang lain juga. Oke, kalian Tetap Mari sama Ani Mbak. ini kayak pacarnya Roma ini. Kalian berdua ingat dengan baik ya keyakinan kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan tadi, ya lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Tahu ingat Ibu Dina siapa? Pacar Pak Dina. Bukan. Istrinya Pak Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tahu gitu kok lempar-lemparan. Kan nggak sengaja. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Ya, senang. Budina pinjol. Tidak Pak, tidak benar. Tapi itu mengatur Ya Allah Pak, tadi kan dia bilang tidak Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim, nggak ilah apa-apa. Untuk membuat rasa senang itu. Iya. Dari 5 posisi kontrol itu penghubung, terus manajer ada ya oke. Nah jadi tadi adalah dari 5 posisi kontrol tadi, posisi yang sudah diterapkan oleh guru tadi yang sudah diperankan oleh Pak Adi mungkin tadi ada bisa sebagai membuat rasa bersalah. Contohnya di acting yang mana nih Pak Adi? Tadi actingnya Itu kalau Bu Maria Bento gimana? Budina. Budina. tadi ya ada di
Nah, Kalau penjual berarti harus sabar sendiri. Kalau mengaku kesalahannya. iya betul. Lalu untuk yang kedua, kira-kira nih Bapak Ibu, kebutuhan apa saja yang berusaha dipenuhi oleh si Maria dan Adi tadi? Apa sih kebutuhannya sebenarnya itu? Kok dia itu sebenarnya nggak nakal, enggak? Kesenangan, betul. Anak ini butuh kebutuhan dasarnya, kesenangan, kebebasan untuk bermain, mengeksplor. Tapi apa? Tadi di kantin. Nah, masalahnya itu di kantin. Dilalah, Budinanya lewat. Budina itu kepala sekolah, lah itu. Jadi anak ini sebenarnya itu butuh apa? Butuh kesenangan, kebebasan. Jadi dari 5 kebutuhan dasar anak ini belum terpenuhi. Makanya anak mencoba memenuhinya. Tapi juga ini bisa jangan, soalnya kita tuh banyak yang seperti anak-anak seperti itu, kita tuh misalnya itu nakal, kalau kicen nakal tuh kita beli gitu. Ya, sebenarnya itu kebutuhannya itu belum terpenuhi saja. Seperti mungkin ada murid kita di jurusan mungkin ya, ini tuh cari perhatian banget karena apa? Mungkin karena di rumah, ya betul betul sih. Di rumah itu kondisi di rumah itu tidak memungkinkan kebutuhan anak tentang kasih dan kasih sayang dan rasa dicintai itu belum dapat. Makanya dia di sekolah mencoba cari perhatian, ingin mendapatkan kasih sayang dari murid dari gurunya. Bahkan murid saya sendiri aja malah bilang, Bu, kok aku tuh nggak lahir dari Bu Kiki aja loh lah. Gitu. Jadi memang banyak sekali konflik-konflik seperti itu. Jadi kita harus bisa mengenali kebutuhan apa yang kurang pada peserta didik kita. Lalu yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas? Bapak Ibu, tadi kan Pak Adi sudah memerankan ya, tadi ada di percakapan. Nah, yang termasuk dalam menstabilkan identitas itu di bagian yang mana? Tadi nih. Jadi ketika Pak Adi itu tidak langsung marah-marah, Bukan mencari siapa yang salah. iya, tidak mencari siapa yang salah. Ayo siapa tadi? Mario, Pak Adi, siapa? Tapi kan mencoba menghangatkan suasana dulu, masuk dulu, mencari tahu Adi ada informasi yang kamu mau tambahkan tidak? Nah seperti itu. Jadi mencoba menstabilkan identitas seperti itu. Lalu yang ke validasi tindakannya ada di validasi tindakannya tadi mencoba apa? Menanyakan, kan sudah ada keyakinan kelas, sudah ada keyakinan sekolah, dan seperti itu. Lalu untuk yang mencari keyakinan, nah keyakinannya tadi kan juga kita oleh Pak Joko terapkan. Nah, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian melempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Nah, ketika itu kan anak-anak kan seperti diingatkan oleh keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti itu. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mungkin? Atau mungkin ada yang ingin sharing mungkin di kelas seperti itu? Monggo Bapak Ibu. Oke. Cukup deh. Ya, oke. Itu tadi. Oke. Bapak Ibu, itu tadi adalah apa yang sudah
sudah saya peroleh di modul 1.4 ya. Jadi saya mencoba mendiseminasikan ke Bapak Ibu semua agar bisa memberikan energi positif ke komunitas belajar kita di SMP Negeri 1 Bantul. Ini masih episode 1 singkat banget, jadi akan ada beberapa lagi modul-modul selanjutnya, tapi kita belum tahu apakah itu hasil nyatanya itu seperti ini diseminasi, atau mungkin bisa juga hasil nyata yang lain yang melibatkan seluruh komunitas belajar di sekolah ataupun sekolah imbas lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin mendaftar guru penggerak, calon guru penggerak, dan masih bisa sekali ya. Karena usianya itu maksimal 50. Maksimal 50. Dulu sih berapa? Dulu sih Mas. Dulu sih kalau pengumuman, butuh kesenangan, kebebasan. Jadi dari 5 kebutuhan dasar anak ini belum terpenuhi, makanya anak mencoba memenuhinya. Tapi juga ini bisa jangan, soalnya kita tuh banyak ya seperti anak-anak seperti itu, kita tuh isyaratnya itu nakal, jangan nakal bukan tuh mending kicaki gitu. Ya sebenarnya itu kebutuhannya itu belum terpenuhi saja. Seperti mungkin ada murid kita di jurusan mungkin ya, ini tuh kok cari perhatian banget, karena apa? Mungkin karena di rumah, ya betul sih, di rumah itu kondisi di rumah itu tidak memungkinkan kebutuhan anak tentang kasih dan kasih sayang dan rasa dicintainya itu belum dapat. Makanya dia di sekolah mencoba cari perhatian, ingin mendapatkan kasih sayang dari murid dari gurunya. Bahkan mungkin saya sendiri aja malah bilang, Bu, kok aku tuh nggak lahir dari Bu Kiki aja lah gitu. Jadi memang banyak sekali konflik-konflik seperti itu. Jadi kita harus bisa mengenali kebutuhan apa yang kurang pada peserta didik kita. Lalu yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas. Bapak Ibu, tadi kan Pak Adi sudah menerangkan ya, tadi ada di percakapan. Nah, yang termasuk dalam menstabilkan identitas itu di bagian yang mana? Tadi nih, jadi ketika Pak Adi itu tidak langsung marah-marah, bukan mencari siapa yang salah. iya, tidak mencari siapa yang salah. Ayo siapa tadi? Mario, Adi, siapa? Tapi kan mencoba menghangatkan suasana dulu, masuk dulu, mencari tahu, Adi ada informasi yang kamu mau tambahkan tidak? Nah seperti itu. Jadi mencoba menstabilkan identitas seperti itu. Lalu yang ke validasi tindakannya ada di validasi tindakannya tadi mencoba menanyakan, kan sudah ada keyakinan kelas, sudah ada keyakinan sekolah, nah seperti itu. Lalu untuk yang mencari keyakinan, nah keyakinannya tadi kan juga kita oleh Pak Joko terapkan. Nah, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian melempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Nah, ketika itu kan anak-anak kan seperti diingatkan oleh keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti itu. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mungkin? Atau mungkin ada yang ingin sharing mungkin di kelas seperti itu? Monggo Bapak Ibu.
Cukup nggih? Ya, oke. Itu tadi. Bapak Ibu, itu tadi adalah